Hai, saya Andre dan hari ini saya ingin ngucapin selamat hari Natal untuk yang merayakan dan selamat tahun baru untuk semuanya. Jadi seperti biasa, selama liburan Natal dan tahun baru itu saya pulang ke rumah yang ada di Palangkaraya. Ya, untuk sekedar berlibur dan melepaskan penat dari kerasnya hidup di ibu kota. Hidup di daerah itu jauh lebih santai, teman-teman. Ambil contoh nih, kalau misalkan waktu itu saya ngantor di Jakarta, itu kan masuk kantor jam setengah 8, saya harus berangkat jam 6 pagi, atau 1,5 jam perjalanan. Sedangkan kalau waktu saya sekolah di Palangkaraya, itu kalau saya masuk jam setengah 8, berangkat jam 7, bahkan 7.15, itu nggak akan ada yang namanya kata terlambat. Nah, hal itu nggak mungkin terjadi di Jakarta, teman-teman. Karena jarak dari tempat tinggal ke kantor itu jauh banget. Apalagi kalau kita budgetnya pas-pasan kayak gitu ya, untuk mau nyari kos, mau nyari rumah yang tempat tinggalnya dekat tempat kerja itu kayaknya susah banget. Contoh lain nih, saya kan punya apartemen di Jakarta. Jadi kalau misalkan dari apartemen itu, kita lihat ukurannya lah ya. Dari jarak kan udah kelihatan tuh jauh. Kalau dari ukuran, saya punya apartemen di Jakarta itu ukurannya adalah 36 meter persegi. Letaknya di Cakung, Jakarta Timur. Harganya adalah 400 juta rupiah, teman-teman. Itu udah sama isi ya. Mungkin kalian yang sering ngikutin channel saya udah tahu bentuk apartemennya kayak gimana. Jadi di Jakarta dengan uang 400 juta, kita hanya bisa dapat apartemen ukuran 36 meter persegi. Sedangkan kalau misalkan di Palangkaraya, itu kita bisa dapat tanah yang jauh lebih luas, teman-teman. Bisa dapat 150 bahkan 200 meter persegi. Mungkin nanti saya akan kasih tunjuk nih. Saya kan lagi liburan ke rumah orang tua ya. Orang tua saya ini bahkan tanahnya itu berhektar-hektar. Nanti saya akan tunjukin. Bahkan ada speedboat, ada buaya. Nggak percaya kan? Pernah nggak lihat buaya? Ada buaya di rumah, teman-teman. Jadi nanti saya akan tunjukin setelah ini gimana sih rumah saya yang ada di Palangkaraya. Tapi sebelum itu saya pengen siap-siap dulu. Nah, saya itu sebelum keluar rumah, saya selalu menggunakan rangkaian produk dari Scarlett Whitening. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu, saya itu kan kemarin sempat ngebahas ya tentang rangkaian dari body care dari Scarlett. Jadi ternyata selain punya body care, Scarlett itu juga punya namanya face care, teman-teman. Face care ini ada 3 varian. Yang pertama adalah facial wash. Jadi ini adalah untuk cuci muka kayak gitu ya. Nanti mungkin kita akan pakai ini sebelum keluar rumah. Terus yang kedua, kalian juga punya yang namanya Brightly Ever After Series. Ini digunakan untuk mereka yang kulitnya tidak berjerawat lah intinya. Kan kayak saya ini kan jerawatnya cuma sedikit atau bisa kita bilang tidak ada. Tapi kalau kalian wajah yang mukanya berjerawat, kalian harus pakai yang Acne Series. Karena kandungannya itu beda. Jadi saya itu pakainya adalah facial wash ini bisa digunakan oleh semua tipe kulit. Dan karena kulit saya tidak berjerawat, saya menggunakan Brightly Ever After Series ini. Sebelum kita keluar, kita akan pakai dulu Brightening Facial Wash dari Scarlett ini. Oke, kita akan pakai dulu facial wash dari Scarlett ya. Cara pakainya gampang banget, kalian tinggal tuangin aja. Pastikan kalian cuci tangan dulu. Terus tuangin aja nih ke tangan, diusap. Terus pakaikan ke muka. Kalau misalkan sudah, udah deh, kalian bilas pakai air. Nah, kalian harus pakai facial wash dulu sebelum kalian menggunakan rangkaian produk yang lainnya. Oke, kita udah pakai Brightening Facial Wash dari Scarlett, teman-teman. Produk Brightening Facial Wash ini mengandung glutathione, aloe vera, rose petal, dan vitamin E. Fungsinya adalah untuk membersihkan dan melembabkan kulit wajah kalian. Seperti kalian lihat tadi, sekarang saya wajahnya udah jauh lebih bersih dibandingkan dengan sebelumnya. Dan setelah kalian menggunakan facial wash, kalian bisa menggunakan yang namanya Brightly Ever After Serum. Cara pakainya itu gampang banget, di kotaknya juga udah ada. Teteskan 2-3 tetes serum, usap dan pijat secara perlahan sampai merata pada kulit wajah. Diamkan beberapa saat agar serum meresap ke kulit wajah. Ini juga udah mendapatkan BPOM RI NA 182011901-367. Di produknya udah terlihat jelas, teman-teman. Oke, nah. Kita cobain di tangan dulu aja. Jadi ini kan ada pencetannya gitu ya, kalian bisa pencet. Nanti kalian, kan kalau di muka saya tuh nggak ada bekas flek hitam. Jadi ini kalian gunakan kalau kalian punya bekas jerawat dan flek hitam untuk memudarkannya, teman-teman. Tapi karena saya nggak punya, ya udah,
Kita coba tetesin di tangan untuk ngerasain. Rasanya itu dingin banget. Ya, teksturnya mirip-mirip air lah. Terus kalian usap-usap gitu. Mirip-mirip air, tapi kayak ada sedikit kental. Tapi kentalnya itu cuma sedikit. Jadi lebih banyak kayak lotion lah teman-teman ya. Cuman ini nanti di-apply-nya di wajah, ke bekas jerawat, dan flek hitam. Kalau misalkan kalian udah pakai Brightly Ever After Serum ini, kalian bisa gunakan rangkaian produk yang ketiga dari face care-nya Scarlett teman-teman. Rangkaian produk yang ketiganya itu adalah Brightly Ever After Cream. Jadi ada dua, ada yang day, ini untuk siang hari, kelihatan nggak? Dan ada yang buat malam, Brightly Ever After Cream untuk yang night. Nah, kalian bisa beli dua-duanya. Dan karena saya menggunakannya ini pada siang hari kayak gitu ya, kan kalian bisa lihat nih, ada jendela. Jendelanya lagi siang, makanya kita gunakan yang day. Jadi dia bentuknya adalah kayak kaca kayak gitu, kayak gini. Nah, oke. Dan kalau kita lihat, ini adalah isinya dan petunjuk penggunaannya juga ada di dalam kotaknya ini teman-teman. Jadi dia bilang kalau kita harus menggunakan Scarlett Brightly Day Cream ini untuk membersihkan kulit yang kering setelah menggunakan serum. Jadi ini adalah rangkaian yang ketiga. Caranya adalah dengan memijatnya di bagian wajah. Jadi kita apply ke seluruh wajah kita teman-teman. Kita cobain teksturnya aja. Nah, dia warnanya putih kayak gini. Ini lagi bangun masjid ya teman-teman. Jadi di samping ini ada masjid, makanya ada suara ketok-ketok. Ya udah, kita tetap aja bikin video tanpa harus terpengaruh bunyi-bunyian di luar ya. Nah, gini. Nanti kalian usapin di muka kalian. Kayak gitu teman-teman. Oke, jadi itu adalah rangkaian dari produk Scarlett. Mungkin saya ulangin sekali lagi. Yang pertama adalah facial wash, terus yang kedua adalah Brightly Ever After Serum, dan yang ketiga adalah Brightly Ever After Cream. Nah, Brightly Ever After Cream ini ada dua, ada yang untuk siang dan ada yang untuk malam. Tapi kalau misalkan kalian wajahnya berjerawat, kalian harus pakai yang Acne Series. Keterangan informasi produknya lebih lanjut, saya taruh di kolom deskripsi teman-teman. Selanjutnya, buat kalian yang tertarik untuk membeli rangkaian produk Scarlett ini, saya sarankan untuk membelinya di official store, teman-teman. Karena banyak banget orang yang pakai Scarlett, sehingga menimbulkan ada juga nih produk-produk palsu yang beredar di pasaran. Oleh karena itu, untuk kalian terhindar dari produk palsu kayak gitu, pastikan hanya membeli di official store dari Scarlett. Alamatnya udah saya taruh di kolom deskripsi, kalian bisa beli langsung di alamat itu teman-teman. Oke, sesuai janji saya, kita akan langsung mulai touring tempat usaha orang tua saya yang bernama Taman Wisata Kumkum. Nah, kita akan mulai dari depan aja, nanti kita akan kembali ke dalam rumah ini. Oke, kita udah sampai di depan dan sekarang kita udah sampai di Taman Wisata Kumkum. Tempatnya orang tua saya kerja. Kalian bisa lihat di sebelah situ ya. Nah, selamat datang Kumkum. Ini panjang sampai ke sana. Kalian bisa lihat mobil yang di sana tuh masih ada. Dan kita mungkin masuk aja ya untuk ngeliatin. Ini adalah pintu depannya, jalan. Terus samping kanan ini ada kolam. Ini adalah kolam pemancingan teman-teman. Terus di sini adalah pos penjagaan. Dan kita langsung disambut sama parkiran motor. Parkiran motornya aja udah lebih gede daripada rumah saya di Jakarta ya. Jadi kalian bisa lihat kalau ini tuh gede banget. Nah, terus kita masuk ke dalam. Ini adalah pintu masuknya. Wajib menggunakan masker. Jadi di sini itu pengunjung bisa masuk, terus bisa makan atau sekedar bersantai-santai. Tempat untuk masuknya itu tempat tadi dia kayak harus beli tiket gitu. Kalau untuk dewasa harganya 10.000. Kalau untuk anak-anak harganya adalah Rp5.000. Ya murah lah untuk bantu-bantu. Kan kalian bisa lihat nih jalannya. Jalannya dari kayu, mahal teman-teman. Nah,
Terus di sini kayak ada tanaman-tanaman gitu, botani lah. Terus kalau mau makan bisa di sebelah sini. Di pondok-pondokan. Kalian bisa pilih mau makan di sebelah mana. Ada yang terisi. Ini saya buat videonya pada hari Senin dan pada jam kantor, jadi nggak terlalu rame. Kalau misalkan weekend tuh biasanya penuh banget. Dan udah lewat jam makan siang juga, jadi orang-orang udah pada pulang. Tadi kalian bisa lihat kan. Orang-orang udah pada pulang, dan kalau misalnya Sabtu Minggu, misalnya ada live musik di sini nih. Ada live musik. Dan ada teman bermainnya juga. Taman bermainnya cukup besar, ya bukan cukup besar lagi sih, besar. Anak-anak bisa bermain di situ. Jadi kalau kalian tinggal di Palangkaraya dan pengen bermain ke sini, silakan aja. Ini terbuka untuk umum. Terus di sebelah situ adalah warung tempat makan utamanya. Jadi dapurnya ada di belakang sana. Tuh ada dapur di sebelah situ, ada bangunan, lihat nggak? Nah, ini adalah tempat makan utamanya. Kita coba lihat dulu. Nah, biasanya orang-orang jarang tuh ke sini. Ke tempat makan utama, mereka lebih suka main di pondokan untuk lihat-lihat sungai. Soalnya sebelah sana ada tempat makan juga di belakang situ tuh. Kita akan jalan ke arah situ. Nah, gimana teman-teman? Oh, ini nih sumber keributan. Lagi bangun masjid. Nanti kita ke sana deh. Tapi itu nanti dulu. Kita lihat buaya dulu. Tadi kan saya pengen nunjukin ada buaya ya. Ada tempat-tempat binatang. Dulu ada beruang, cuman beruangnya udah harus dikembalikan ke habitat aslinya. Sesuai dengan undang-undang hewan kayak gitu. Tapi kalau buaya kayaknya masih boleh dipelihara. Jadi masih ada tuh di bawah. Ya, kita lihat aja di bawah sini. Apakah dia kelihatan? Wah, kelihatan nih teman-teman. Lihat nggak? Lihat nggak? Ini buaya di rumah teman-teman. Panjang nih, panjang banget. Nah, kita mungkin bandingkan sama orang ya. Buaya sama orang itu lebih gede buayanya. Nah. Kelihatan nggak sih? Nah, besar banget nih teman-teman. Nah, itu adalah buaya. Buaya dia menganga. Ya dia berjemur lah ya, karena siang hari dia udah makan. Biasanya makannya sehari sekali atau seminggu sekali, nggak tahu deh. Itu buaya. Pengunjung. Nah, sama orang dewasa aja lebih gede buayanya, hampir 1,5 kalinya kayaknya. Ada buaya. Kita bisa lihat selanjutnya ya yang lain. Ada burungnya masih ada nggak? Kita coba lihat. Soalnya dulu di sini ada beruang, cuman beruangnya udah diambil. Nah, musang itu musang. Kelihatan nggak? Kalau musang itu dia binatang malam teman-teman. Jadi kalau siang malah dia tidur. Ya mungkin kayak gitu. Nah, ini binatang apa nih? Nggak tahu tuh apa. Di sini musang juga. Ya kalau siang tidur. Terus ini ramai lagi acara. Kita akan coba lihat. Lewat sana aja. Karena dia penuh, kita lewat jalan mutar dikit. Biar nggak mengganggu orang makan. Kayaknya itu tadi lagi acara kantor ya, karena busananya sama semua, pakaiannya sama semua. Jadi biar nggak mengganggu, kita putarin sedikit biar kita tahu bentuk taman wisata Kumkum yang berhasil menyekolahkan anak-anaknya. Jadi orang tua saya itu punya 5 anak. Anak-anaknya itu semua kuliah di Jawa. Dan ada yang swasta, ada yang negeri, dan kelihatan kan bahwa berhasil lah. Nah, ini lagi bangun musola nih teman-teman. Lagi bangun musola. Ya. Jadi kita itu intinya jangan lupa ibadah. Mau kamu agamanya Kristen, mau kamu agamanya Islam, kita harus tetap beribadah. Ini juga adalah salah satu sarana untuk
orang tua saya itu mengingatkan agar semua orang itu bisa beribadah, ya diberikan fasilitas. Jadi kalau fasilitasnya ada, tapi kita nggak menggunakan, ya salah yang kita kan. Oleh karena itu kita harus gunakan kayak gitu. Kita lihat. Itu juga ada yang terapung. Terapung. Oke. Terus di sini ada kapal, ada 2. Satu ditutup, satu di ini. Oke. Nah, ini tadi saya bikin videonya di sini nih. Saya bikin videonya di sini. Oke, segitu dulu aja video saya pada hari ini. Semoga videonya bermanfaat. Jadi selama 1 minggu ini saya akan berada di Kota Palangkaraya dan kita akan coba explore seluruh sudut kotanya. Saya akan buatkan konten kepada kalian tentang vlog-vlog saya kalau lagi ada di rumah. Semoga kalian suka, dan kalau kalian suka dengan konten kayak gini, boleh kasih like untuk mendukung channel ini berkembang, dan kalian juga boleh subscribe serta share video ini kepada teman-temanmu yang lain. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!